Haleluya, haleluya. Siapa diberkati berada di rumah Tuhan pada saat siang hari ini? Amin. Saudara, saya diberkati sekali. Saya baru mungkin setelah 5 tahun yang lalu saya datang ke tempat ini kembali, dan saya percaya saya rasakan hadirat Tuhan sebagai cara saudara beribadah saudara luar biasa. Saya berdoa setiap kita tidak ada satupun yang akan menjadi terlena dengan kekristenan kita, tapi kita adalah orang Kristen yang passionate. Amin. Kata passionate adalah orang Kristen yang mempunyai gelora api dan cinta kepada Tuhan. Siapa yang passionate kepada Tuhan akan tinggi-tinggi. Amin. Amin. Saudara, tanggal 17 April akan ada pemilihan umum. Saudara tidak boleh pergi. Saya ngomong sama jemaat di tempat saya berkata, kamu yang 17 April pergi tidak nyoblos, tidak memakai halmu sebagai warga negara, kamu dimakan di paus. Seperti Yunus. Alkitab berkata Yunus beri tanggung jawab Tuhan memperingatkan kota Niniwe, dan dia Alkitab berkata dia lari ke Tarsus, dan firman Tuhan berkata dia lari di hadapan Tuhan, dan dia dimakan ikan paus. Jadi yang pergi tanggal 17 tidak nyoblos, dia dimakan ikan paus. Jadi saudara mendengar hal saudara, bangsa ini butuh saudara, mari gunakan hati saudara dengan bertanggung jawab. Siapa yang percaya berkata amin? Saya tidak percaya berkata amin. Mari kerjakan dengan baik dan benar. Saudara, tadi pagi saya sampaikan tentang Yakub, tapi saya nggak akan pulang ke bahasa saya akan teruskan. Saudara, kita semua percaya bahwa takdir itu ada. Waduh, takdir ada berarti takdir hidup saya harus miskin. Tidak. Karena Alkitab berkata di kitab Efesus 1 ayat 6 berkata, aku sudah mengenal kau sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum papa mama saudara bertemu dan mempunyai seorang anak, Tuhan sudah kenal saudara. Saudara akan punya nama seperti ini, atau namamu adalah Kevin, margamu adalah Sian, dan kamu adalah keturunan Batak, dan mamamu adalah orang Madu. Itu sudah ada ketetapan. Dan firman berkata di kitab Yeremia berkata, bahkan sebelum kau dibentuk dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal kau. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum ibu kita berkenal, papa mama kita bertemu, dia sudah kenal kita. Before the foundation of the world, Efesus 1 berkata sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenal kau. Artinya Tuhan sudah tahu siapa yang akan menjadi milik umatnya. Tapi pertanyaannya adalah begini, Pak, kalau takdir itu ada, nasib itu ada, bagaimana dengan orang hidupnya takdirnya jatuh miskin, habis-habisan bangkrut. Bagaimana kan hidupnya susah. Saya mau bertanya kepada saudara dari pagi saya berkata, saudara bisa memilih namamu? Tidak bisa. Takdir orang tua memilih orang. Saudara bisa memilih siapa keluargamu? Tidak bisa. Saudara bisa memilih siapa papamu, siapa mamamu? Tidak bisa. Dan firman berkata sebelum dalam kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Itu Tuhan. Dan hari itu saya berkata, saya kutip sedikit firman tadi pagi, setelah itu saya akan lanjutkan. Yakub dilahirkan menjadi seorang penipu. Kenapa? Karena dia lahir, dia memegang tumit kakaknya. Saya tadi pagi ngomong, kalau orang Indonesia membina anak sebelum anak itu lahir, orang Yahudi nggak boleh. Anak itu lahir dulu, baru dibina. Dan orang Yahudi lebih ekspresif, dia berkata, kalau dia sedang melahirkan dalam keadaan kesakitan, anak itu harus diberi nama kesakitan. Dan kita tidak bisa memilih nama. Tadi pagi saya berkata, Yakub lahir dia memegang tumit kakaknya, karena Yakub menginginkan hak kesulungan di dalam kandungan itu sudah berebut hak kesulungan. Tadi pagi saya berkata, hak kesulungan itu sangat powerful. Double porsi yang Elisa minta kepada Elia, berikan aku double porsi dari pengurapanmu. Dan dalam sejarah Elisa melakukan mujizat lebih banyak daripada Elia. Kata double porsi artinya 3/4 dari kekuatanmu. Kata double porsi artinya hak asuhanmu. Berikan aku hak asuhan. Buat orang Yahudi, anak sulung laki penting. Makanya saya berkata orang Batak itu ada keturunan Yahudi. Amin. Amin. Amin Pak. Kesulungan sangat penting. Kenapa? Karena itu ada 3/4 warisan bapamu di dalam milikmu. Secara roh kau akan terima power kekuatan yang luar biasa. Dan Yakub hari itu lahir dikasih nama penipu. Di sini ada yang punya anak kasih nama penipu, berani.
ekspresi orang Yahudi, dia kasih nama penipu. Dan hari itu dia terima nasib sebagai seorang penipu. Dia terima nasib artinya Yakub adalah the splendor, bukan cinta. Tapi kita mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau. Alkitab saudara sama saya sama berarti ya. Allah siapa? Dia mengubah nasibnya. Jadi dia seorang tukang sweater, tukang jegal, tukang penipu. Dia bergulat dan melawan Allah dan dia menang. Dan Tuhan berkata, namamu bukan lagi the splendor, namamu adalah the Prince of God Israel. Setiap kita punya namanya garis, tapi mau bisa mengubah di dalam nama Yesus. Hari ini saya mau berkata kepada saudara saya juga, ada satu orang di Tawarik 4 ayat 9 sampai 10, saudara bisa lihat. Dia lahir, namanya menderita, kesakitan, dan saudara sekali nyanyi, kalau sudah ibadah, mau selesai menyanyi. Dan kiranya, ya kan? Tujuannya siapa? Yes. Dan Alkitab 1 Tawarik 4 ayat 9 berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada siapa? Saudaranya. Kata dimuliakan artinya lebih honorable, lebih dihormati. Dia punya bobot. Kenapa Yabes bisa punya bobot? Dia lebih honorable, dia lebih dihargai, dia lebih dimuliakan daripada saudaranya. Nama Yabes diberi bunyian padanya sebab katanya aku telah melahirkan dengan kesakitan. Arti Yabes artinya adalah pain. Ya enggak, kau punya anak lain. Namamu siapa? Pain. Apa artinya pain? Kesakitan. Nama arti Yabes adalah kesakitan. Setiap kali dia pergi, hey pain, hey kesakitan. Enak saudara kalau kesakitan. Mending dikasih nama untuk untung terus. Karena nama itu menentukan destiny. Saya lagi. Nama itu menentukan masa depan. Jangan kasih nama anak dengan sembarangan. Kau beri nama anak Yehuda, artinya adalah Prince of God. Kau beri nama anak Israel adalah Prince of God. Kau beri nama anakmu adalah Ishak, tertawa artinya. Kau beri nama anakmu Abraham adalah the God, the Father of multitude, Bapak dari segala orang percaya, Bapak segala bangsa. Kau beri nama anakmu Yesus, artinya adalah Sang Juru Selamat. Filipina banyak nama Yesus. Nama itu menentukan nasib dan masa depan. Tapi orang tidak bisa memilih nama, apalagi orang Yahudi. Dan hari itu Yabes namanya melahirkan dengan sangat kesakitan, dan dia diberi nama adalah kesakitan. Dia adalah Yabes. Setiap kali dia pergi dipanggil, hei kesakitan, bayangkan. Destiny-nya sudah ditentukan, nasibnya sudah ditentukan. Tapi Firman berkata, dia lebih dimuliakan, dia lebih honorable, dia lebih dihormati, dia lebih punya bobot daripada saudara. Saya perhatikan orang besar tidak pernah lahir dengan mudah. Kupu-kupu tidak akan mudah keluar dari kepompong, betul ya? Saudara buat survei, kepompong itu kalau dipotong supaya kupu-kupu keluar dipotong. Kupu-kupu itu akan bertahan hanya berapa jam kemudian mati. Tapi kalau kupu-kupu yang keluar dari kepompong dengan kesakitan, dengan lubang yang sangat kecil dari kepompong, dia coba keluar dengan sangat kesakitan. Ternyata itu menguatkan otot daripada sayapnya. Pada saat orang besar akan lahir, dia akan lahir dengan sebuah kesakitan. Tapi dia tidak akan pernah menyerah, tapi dia tidak akan pernah ditentukan sebagai seorang yang sakit, apalagi kebaikan. Tapi dia akan terus berjuang, dan dia tidak akan menyerah. Dan dia disebut dengan Yabes. Dan artinya adalah the honorable, orang yang paling dihormati, dihargai, yang punya bobot di antara saudara-saudara. Kita lihat next 10. Dan Yabes berdoa dan dia bersama kepada Allah Israel. Dia berkata, aku tidak mau disebut sebagai kesakitan. Dia berkata, kiranya engkau berkati aku, doanya aku berkati. Kenapa? Aku mau pergi? Tidak. Berkati. Give blessing. Suatu kali seorang nabi Tuhan bernama Bileam, dia mau mengutuk Israel. Dan Tuhan berkata, jangan kutuk apa yang sudah aku berkati. Dan Bileam berkata, aku tidak bisa memberkati yang Pak, aku tidak bisa mengutuk apa yang sudah diberkati. Sudah tahu arti yang blessing. Dan hari itu Israel
dia diberkati. Dan hari itu Yakobus berkata, berkati aku berlimpah-limpah, dan aku extend semua daerahku. Bahwa saya bukan kiranya tanganmu itu menyertai, tangan Tuhan harus menyertai saudara. Dan dia berkata, ya kau melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan, dia berkata, sehingga nama kesakitan, sehingga nama Yakobus tidak terus melekat dalam hidupku. Jangan izinkan kesakitan apapun melekat dalam dirimu. Kau harus berdoa, kau harus berseru kepada Tuhanmu, kau harus berkata, Tuhan, bukan lagi kesakitan yang mengikuti aku, tapi Kau berkati aku dan aku bukan lagi penipu, tapi nama adalah Israel. Tuhan tidak pernah bangga disebut dengan namanya Allah Ishak. Tidak pernah bangga disebut dengan Allah Esau. Dia disebut sebagai Allah Yakub. Dan hari itu dia berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan mengabulkan permintaan. Banyak orang Kristen berdoa sebentar tidak dijawab selesai. Tidak ada orang seperti Yakub yang berkata, dia sekali bergumul, aku akan bergumul sampai fajar menyisir. Lepaskan aku, tidak. Berkata aku dulu, lepaskan aku. Berkata aku dulu, lepaskan aku. Berkati aku dulu. Dia bergumul melawan Allah dan hatilah mereka. Dan dia menang. Dan ini enggak mau berdoa dan kau seperti Yakub, spirit of Yakub turun dalam hidupmu bergumul. Dan Yakobus bersama dengan yang sama. Dia berkata, kesakitannya harus pergi dari hidupku, kemiskinan harus pergi dari hidupku, masalah harus keluar dari hidupku. Aku akan berjuang, namanya tidak minta hanya didoakan, tapi aku akan berjuang, berdoa, bergumul melawan Tuhan, dan aku menjadi seorang pemenang. Saudara, kita tidak bisa memilih nama, kita tidak bisa memilih keluarga, itu nasib. Kita tidak bisa memilih orang tua, kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita hanya bisa mengubah masa depan. Dan hari itu Yakub harus lahir menjadi anak perempuan. Dia tidak terima hak asuh, tapi dia dasarnya diubah karena dia sangat menginginkan. Ada satu cerita yang menarik. Saya suatu kali pergi ke Amerika. Ada seorang hamba Tuhan, dia sampaikan yang sangat bagus sekali. Ini saya mau coba sampaikan kepada saudara. Saya membawakan tempatnya adalah Mesir, Jum kita yang lama. Ini tempat penuh dengan namanya dosa dan perbudakan. 430 tahun orang Israel dibelenggu di dalam dosa. Dan hari itu Tuhan mempunyai sebuah destiny kepada orang Israel. Harus masuk ke tanah namanya The Promised Land, atau tanah namanya Kanaan. Dan kita bahasa di nama Kanaan. Ini bagi susu dan bagi juga. Sudah pergi ke Israel hari ini, sudah bisa lihat perbedaan dari semua negara Timur Tengah. Israel saat itu hijau, padahal tanah yang sama. Ada pohon mangga, pohon pisang telah tumbuh di padang gurun. Dan dia mengekspor buah terbaik di dunia. Ini adalah Kanaan, betul-betul Kanaan. Tapi seringkali orang percaya tidak pernah tahu ada satu rahasia yang besar saat mendengar firman itu. Saya diberkati. Dalam perjalanan Mesir menuju ke tanah Kanaan, karena orang Israel itu menggerutu dan ngomel, dia diputar-putar dengan 40 tahun di padang gurun. Harusnya hanya 11 hari sampai dia harus berputar-putar 40 tahun karena ketidaktaatan. Dan hari itu mereka kaget sekali pada saat mereka mendengar janji Tuhan bakal masuk ke tanah Kanaan. Di tempat ini dia berjalan. Dia tidak tahu bahwa ada satu tempat yang saya kasih nama di sini adalah dalam kitab Mazmur, kalau nggak salah pasal yang ke-43. To you to the valley of Baca. Walaupun kau melewati lembah Baca, the valley of weeping, the valley of death. Walaupun kau melewati lembah Baca, serta kata Baca itu kematian. Kata Baca dalam bahasa asing artinya adalah weeping, tangisan. Sekalipun kau melewati lembah kematian, lembah air mata, aku akan membuat di tempat bermata air. Bagilah orang yang bersiap untuk menghadap Allah di Sion. Dan saat kau ingin mencari Tuhan, kau harus melewati satu lembah. Kau tidak bisa berputar, kau menjauhi namanya lembah Baca. Kau tidak bisa berjalan ke sini dan kau berkata, aku tidak mau lewati Tuhan. Aku mau masuk ke Promised Land. Aku mau masuk ke tempat anak persediaan. Aku mau menikmati hidup yang luar biasa dengan kau. Tuhan berkata, kau tidak bisa lewat seperti itu.
Kalau selewati ada satu namanya the valley of weeping, lembah kematian, lembah air mata, lembah tangisan ini harus passing through. Kalau selewati naik tempat lembah bakal ini. Kalau kau mau terima janji Tuhan, kau selewati namanya lembah bakal ini. Selamat. Di lembah ini sebenarnya cuma ular dan kalat setik dan gurun dan gersang dan panasnya 45 derajat. Dan kau sebagai orang percaya tidak bisa skip. Kau jalan-jalan dan jalan kau sudah lewati ini, neraka tumpah. Hari itu keluarga pun neraka tumpah. Saya beritahu kepada saudara, ini bukan destiny. Destiny di mana? Yang sekali. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya di lembah bakar dibikinlah tujuan akhir. Tuhan tidak pernah berikan kau tujuan akhir di lembah bakar. Yabes tidak pernah punya tujuan akhir sebagai kesakitan. Tujuan akhir Tuhan berkata, engkau adalah orang yang berbobot, robo, dimuliakan lebih dari saudaramu. Yakob bukan tujuan akhirnya adalah penipu, bukan juga tujuan akhir Yakob adalah Israel. Tapi kalau selewat di namanya lembah bakar. Go you to the valley of weeping. Walaupun kau melewati lembah bakar, dia akan bisa mengubah Allah Jehovah Yesus menjadi tempat bermata air. Di tempat ini, kalau kau sedang berjalan dan masuk ke tempat ini, Pak, neraka, keluargaku seperti neraka. Don't stop. Jangan berhenti. You have go ahead. Kau jangan terus. Don't quit. Jangan keluar dari panggilanmu. Don't stop. Di tempat ini kau harus keep moving. Kau sedang jalan terus. Pada buat panas. Ular kacengking Tuhanmu tidak pernah dijawab sepertinya gerhana. Don't stop. Just go ahead. Just go ahead. Just go ahead. Amin. Ini bukan tujuan akhirmu. Tujuan akhirmu di sini. Tempat susu dan madu. Pak, saya sudah di sini, tidak ada. Saya sudah lari dan tidak ada. Kalau kau sudah tidak bisa berhenti, jangan. Yang penting jangan berhenti, jangan keluar. Pak, saya sudah tidak bisa lagi berjalan. Kalau kau nggak bisa jalan berangkat, kau nggak bisa terus keep moving. Pak, saya sudah tidak bisa berangkat. Orang Jawa bilang esok neraka meraya. Kau salah terus dan jangan berhenti. Yabes, dia lewati namanya kesakitan. Yakob, dia lewati namanya kesakitan. Yehuda, dia lewati namanya kesakitan. Yesus Kristus yang bersembah, dia tidak bisa skip dari namanya salib. Amen. Dia harus lewati namanya kematian. Dia harus lewati namanya salib. Dia harus lewati namanya hinaan. Dia harus lewati namanya ditelanjangi. Dia harus lewati namanya dikhianati. Dia harus lewati namanya difitnah. Dia harus lewati namanya diludahi, diinjak, disakiti, dianggap seperti Buddha yang tidak ada artinya. Yesus pun tidak bisa menghindari dari salib. Tempat ini bukan tujuan akhir. Karena Yesus tahu tempat ini harus dilewati. Karena dia akan dipanggil sebagai nama di atas segala nama. Uang di atas segala nama. Saya berdoa tentang ini. Di tempat ini kau sudah ada sejalan. Pak, kau sangat tetap jalan. Karena Mazmur 23 gadamu dan tongkatmu dan amin. Saudara, daun itu bukan hidupnya. Secara misalkan daun itu anak haram. Tidak ada orang yang ingin lahir sebagai anak haram, betul? Ya. Kenapa kok
disebut sebagai anak. Orang ahli rapi berkata, kenapa pada saat Samuel ngomong rapi raja, kenapa dia punya anak paling bungsu dan tidak tunjukkan yang biasa di sana? Nah, dia tidak tunjukkan kepada Nabi Samuel karena dia anak. Mana ada seorang papa lupa sama anaknya? Amin. Kecuali itu anaknya sangat tidak dikasih. Dan dia hanya tinggal di gunung. Dan Alkitab mencatat hanya dengan 2-3 ekor domba. Bapak mungkin nggak? Bapak lagi menyuruh Kevin pergi ke padang belantara, kasih 2-3 ekor domba sebagai umpan, dan musuhnya adalah singa dan beruang. Bertahun-tahun Daud melewati namanya lembah Baka, tapi lahir Mazmur yang hebat. Di tempat ini kok bisa mengubah tempat di tempat bermalam? Karena dia Tuhan pernah melewati neraka. Yesus masuk ke neraka. Amin, Pak. Baca kitab 1 Petrus. Dia bukan semua penjara. Dia tertawakan setan. Lu mau bunuh saya? Saya tidak pernah. Sudah saya bilang, Yesus tidak pernah mati dibunuh. Baca kitab. Oh, dia dibunuh. Enggak. Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada kami. Karena tidak ada satu orang yang bisa membunuh Yesus kecuali Yesus menyerahkan nyawanya. Tuh. Dia dicambuk, ditusuk, diludahi, disakiti. Sebelum dia berkata, it is finished, semuanya selesai. Bapa, dalam tanganmu aku serahkan rohku. Sebelum dia berkata seperti itu, Yesus gak mati. Karena dia harus pikul semua penderitaan, kesakitan seluruh umat manusia di dunia. Dia mencapai titik paling rendah dalam diri manusia. Alkitab berkata dia memakai rupa seorang hamba. Dia tidak pernah memakai keilahiyahnya sebagai seorang Allah. Dia andalkan pakaiannya Tuhan sebagai Allah. Karena dia harus menjadi 100% manusia yang tulen, yang memikul dosa seluruh umat manusia di bumi. Dan hari itu untuk pertama kali Yesus ditinggalkan Bapanya. Dia berseru dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Karena Yesus merasakan bagaimana orang terpisah dari Bapanya, sakit dalam hidupnya. Dia menangis, dia menjerit berkata, kenapa kau tinggalkan aku? Bapa tidak bisa melihat dosa seluruh umat manusia menempel di seluruh tubuhnya. Tapi dia ingat dia harus lewati cawan ini. Ini ada cawan penderitaan. Kalau aku tidak lewati cawan penderitaan, kita tidak akan pernah lahir. Gereja tidak akan pernah lahir. Kalau tidak ada Yesus yang mati, masuk ke dalam neraka dan membuka semua penjara dalam hidup orang. Setiap saya bicara dengan saya bisa kita. Ada seorang ibu, makam Israel. Dia menikah dengan orang yang tidak percaya. Dia diinjak-injak, ditendang selama 2 tahun oleh suaminya. Gara-gara dia baca itu. Di ujung batas kemampuan ibunya, dia cerita, saya sudah apa? Saya diseret, saya dipanas, saya diikat, disiram, dipermak oleh suami saya. Saya sudah lelah, saya menangis, saya berkata Tuhan 2 tahun pernikahan seperti neraka. Di situ Tuhan bicara, aku alami lebih menderita dari itu. Cuma 1 kata-kata. Bapak tahu bicara yang ibu percaya enggak? Hanya dia bicara dengan sepatah kata. Aku melewati lebih sakit dari kau bisa. Setelah saya berdiri, dihajar lagi maksudnya. Setiap kali dihajar, ibunya hanya tersenyum. Saudara tahu orang sedang dihajar orang dan dia tersenyum, Allah marah. Tapi membuat suaminya kembali. Setiap kita akan melewati namanya lembah. Kau harus tetap jalan. Kau tidak boleh berhenti. Maksud, kalau kau berhenti di
di lembah air mata dan lembah kematian, lembah weeping, engkau akan jadi apa? Engkau akan jadi seperti ikan asin di panas. Engkau harus jalan. Nah ini berikutnya di Kejadian 38 ayat 28. Saya suka dengan Kejadian 38 ayat 28. Kalau dibuka Kejadian 38 ayat 28. Alkitab berkata, dan ketika dia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu yang keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Hari itu Yehuda akan punya seorang anak dari menantunya. Dan Yehuda mempunyai seorang anak yang dalam kandungan dari menantunya itu ada bernama Tamar. Saya punya cerita panjang khotbah tentang namanya Yehuda dan Tamar. Kenapa Yesus disebut dari suku Yehuda itu? Apakah Yesus dari suku Lewi? Tidak. Apakah Yesus dari suku Efraim? Tidak. Apakah Yesus bukan dari suku Yusuf? Tidak. Kenapa dari suku Yehuda? Terkota sendiri. Karena Tuhan. Hari itu dilahir Tamar. Ada dua anak bernama Peres dan bernama Serah. Dan di ayat ini berkata, Serah itu adalah anak sulung. Seperti apa? Dia anak yang kedua. Seperti Esau dan Yakub. Seperti apa? Esau. Serah adalah anak sulung. Saudara bayangkan di dalam perut namanya. Ini cerita Alkitab, siapa berkata Alkitab itu adalah truly, adalah benar, tidak pernah salah. Bukan cerita dongeng. Siapa berkata bahwa Alkitab itu bukan cerita dongeng? Angkat ini. Ini kisah nyata. Loh, saudara dari aku ini, Alkitab berkata langit bumi yang akan menang, tapi firmanku akan tinggal tetap. Loh, ini adalah kebenaran dari perkataan Tuhan. Saya waktu bahasanya geri sekali. Kok yang ada seorang anak berdua bernama Serah sebelum, ingat dari orang Yahudi akan kasih nama anak sebelum anak itu keluar. Loh, tapi saya mau kasih contoh. Di perutnya Tamar itu ada dua bangsa. Dan salah satu bangsa itu harus menurunkan seorang Mesias. Karena itu adalah dunia Yehuda. Dan di dalam perut ini ada namanya Serah dan namanya Peres. Walaupun belum ada namanya, saya kasih nama karena kita sudah nulis. Dan tiba-tiba si Peres ini keluar, karena dia Peres ini keluar, bukan Peres, si Serah ini keluar. Dan ketika dia bersalin seorang anak itu mengeluarkan tangannya, si Serah ini keluar tangannya. Karena kembar. Dan pada saat dia mengeluarkan tangannya, kejadian di Israel selalu dikasih namanya tali kirmisi warna merah. Supaya ngerti mana yang sulung. Karena sulung itu terima paling banyak, 3/4 double porsi kekayaan bapaknya, warisan rohani dia paling banyak, anaknya boleh 10. Yang sulung terima paling banyak 3/4 kekayaan, 1/4 bagi sama yang 9. Semua orang berebut menjadi anak sulung dan laki. Dan hari itu Serah sudah keluar duluan. Makanya waktu si Esau keluar, si Yakubnya gak terima, pegang kakinya. Bisa tadi itu pegang kaki. Bidanya mungkin ini kok mainan airan di dalam perut ini. Hari itu lain ceritanya. Si Serah keluar namanya, Tuhan nomor 1. Sulung doa, terus aku adalah si sulung. Langsung bikinnya dengan cekatan ngambil tali. Ini bahasa ini. Diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, akhirnya setelah dia keluar dikasih benang kirmisi, tangannya masuk. Si Serah. Ketika anak itu menarik tangannya keluarlah saudaranya laki-laki.
Akhirnya kalau nggak mau anak 10 balapan sudah. Menurut saya yang memperlukan orang barat 22 10 dia keluar dari bidangmu. Alangkah kuatnya kau menerus keluar. Saudara tahu nama Peres tadi? Saya suka. Anak nomor 2 yang keluar menolong Peres adalah breakthrough. Tahu nggak ibu? Menerobos. Saudara-saudara, di dalam hidupmu, engkau mau terobosan keuangan, kau mau terobosan dalam pelayanan, kau mau terobosan secara keuangan. Kalau kau mahasiswa, duit saya kau mepet terus. Saya ingin terobosan keuangan, Pak. Engkau harus jadi Peres. Jangan terima nasibmu kok orang berdua. Kau sudah kata, Tuhan gua pengen suluk, pokoknya keluar. Untuk perkara orang ini, kau harus menginginkan seperti Peres, seperti Yakub, seperti Yabes. Kau berkata, aku mau yang dulu. Dia istilahnya dia salib saudara, dia keluar. Dan dia keluar nama Peres. Dia tarik badan kakaknya, dia keluar untuk diri yang suluk. Dan Alkitab berkata, dan Peres melahirkan sebagai nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah disebut dari keturunan Serah, tapi disebut dari keturunan Peres. Karena Yesus sudah akan disebut sebagai the master of breakthrough, Tuhan dari penerobos. Saat kau lihat keuanganmu tidak ada terobosan, berkata, kalau aku tahu korban yang sakit, keuangan akan terobos. Kalau lihat keluarga berantakan, aku akan mulai sampai sakit. Dan aku percaya akan ada terobosan dalam keluargaku. Aku akan mulai lebih gila lagi. Aku akan mulai lebih gila lagi. Aku akan mulai Tuhan yang hati lebih lagi. Orang yang berani menerobos seperti itu, dia akan terima namanya kemuliaan. Dan dia lebih dimuliakan dari saudaranya. Dia lebih berbobot dari saudara-saudara. Kalau tahu seorang pelari maraton, saya suka cerita ini. Saya panas ini dan saya panas ini. Saudara tahu, pelari maraton itu lari, ada yang tahu jaraknya 1.500 kilo. Atau berapa? 42 kilo, 45 kilo ya. 42, 45, 50 kilo. Pelari maraton, bukan lari sprint. Orang yang berlari maraton itu tidak boleh lari cepat. Betul? Dia dijaga apa? Stamina. Tapi semua pelari maraton, semua bisa. Ada titik dalam hidupnya pada saat dia lari. Di awal dia lari, dia semangat. Motivasinya, goalnya jelas. Duit 1 miliar di depan. Dia lari pakai tenaga, pakai spirit, pakai energi, pakai stamina yang kuat. Dia basahin badannya, dia lari. Pada saat dia lari di awal, ini start finish dan dia lari, wah. Pokoknya jadi sangat termotivasi. Tapi semua pelari maraton bercerita, ada titik dalam hidupnya begitu mendekati finish. Ada yang namanya tembok di sini. Yang saya akan membahagakan di sini. Di titik ini rasanya nggak ingin lari. Badan sudah sakit semua. Rasanya sudah dehidrasi, tahu dehidrasi. Air keringat sudah keluar semua. Rasanya air curahkan ke badannya. Dia bilang, I'm gonna quit. Saya udah capek. Aku pengen tidur, pengen makan yang enak, pengen makan Chinese food, aku pengen makan nasi padang. Udah cepat, sudah selesai. Berhenti sampai sini, padahal ini sudah tinggal di rumah. Dan dia rasanya dia lari berkata, aku mau nggak sampai-sampai. Aku lari sebenarnya nabrak tembok. Kata tembok dia berkata, aku lari sebenarnya bentuk tembok berkali. Kenapa maju-maju? Kenapa kau tidak sampai-sampai? Kenapa kau tidak tembus-tembus? Kenapa tidak sampai di garis finish? Semua pelari maraton merasakan ada tembok seperti yang ada. Badannya capek, dehidrasi, ingin menyerah, ingin berhenti, ingin meninggalkan laga pertandingan, dan ingin pulang, ingin tidur, ingin makan. Tapi semua pelari maraton bercerita. Pada saat aku mengalami tembok, mereka sebut pakai istilah para pelari maraton, namanya bonking. Pada saat menabrak tembok, hanya satu kata, don't quit, keep running.
Tapi lagi tidak bersama Yesus sudah gak tahan. Stamina aku habis. Don't quit. Jangan berhenti. Pak sudah saya mau ngerangkak. Tapi jangan menyerah. Jangan berhenti. Just wait. Pak yang saya lewati lembah neraka tumpah di bawah saya. Don't quit. Jangan menyerah. Jadi saat kau berada di tempo, kau tidak berhenti. Kau maju terus, kau hajar terus, kau lari terus. Tiba-tiba dia cakap, semua paling kau berada. Tiba-tiba begitu tembok itu tembus. Cepot. Di belakang itu sudah situ. Kami lari lebih cepat daripada awal. Tenaga kami lebih bisa double dari awal. Kekuatan kami lebih besar daripada awal. Motivasi kami lebih besar daripada awal. Tapi kami harus tembus dengan tembok. Itu yang namanya beres. Kalau kau berani tembus semua tembok penghalang dalam diri. Dulu saya berkata, apakah hidup saya selalu di sini? Tidak. Kau harus tembus namanya tembok kemiskinan. Di sini kau akan tiba-tiba tubuh keluar sampai di garis. Banyak orang tidak tahan di tempat ini. Peres berkata, nasibku bukan anak nomor 1. Aku adalah anak nomor 2. Walaupun kami kembar. Tapi Peres berkata, aku harus tembus. Aku harus terobos. Ada seorang anak muda tempat saya, dia awam sih. Ibunya seorang makhluk. Pada saat korban persembahan, dia punya persembahan terakhir. Itu adalah ongkos 100.000 selama 1 bulan. Dia duduk di tanah. Persembahan besar. Hamba Tuhan berkhotbah sampaikan firman, Roh Kudus bicara lagi. Nah, kali kasih korban yang terbaik. Sebenarnya kalau nggak sakit itu nggak apa. Korban sakit itu tidak selalu angkanya besar. Saudara punya uang 1 triliun, ngasih 100 miliar itu nggak sakit. Tahu? Itu nggak sakit. Saudara punya uang 1 juta, uang terakhir. Besok sudah uang listrik, bayar uang sekolah, bayar SPP, bayar untuk makan. Tapi 1 juta itu adalah uang terakhir. Kalau tahu itu sakit. Betul? Anak ini kalau 100.000 uang terakhir. Tuhan bicara sendiri. Kalau dia dia bawa uang 100.000 karena dia anak kos, semua anak kos tahu. Sama di sini anak kos. Kos itu. Artinya uang 100.000 itu sampai dia menangis dia bawa duit. Tuhan, makanan terakhir seperti saja sampah, tepung segenap dan minyak seperti setelah itu nanti dia masukkan dalam persembahan. Nangis. Dia kembali dari hidup. Tapi tiba-tiba duitnya jatuh di jalan, nggak ada duit jatuh dari jalan. Dia pulang ke rumah, dia pulang ke kos. Dan siang itu datang kemana? Selalu bawa lagi sama. Dia berpikir seperti burung gagaknya Elia datang membawa daging. Hari itu gagak berkepala tapi tidak muncul. Kos. Gagak pada pergi semua makan sendiri. Jadi kos sendiri. Makan apa Pak? Saudara tahu hari ini saya makan bantal. Bantalnya gigit. Oh, saudara
namanya membatalkan. Hari pertama dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan guru gagak belum dikirim sama Tuhan untuk datang membawa daging. Hari kedua pagi dia berpikir pasti ada guru gagak mengangkat ini dan saya makan. Dan ternyata guru gagak tidak masuk. Saya sudah puasa 1 hari. Jam 12 siang guru gagak tidak masuk. Dia ambil bantal kita, dia makan bantal ini. Mama, lapar. Kedua hari. Tapi penjaga kita tidak pernah terlelap. Penjaga kita tidak pernah terlalu cepat dan tertunda. Tidak pernah. He is on time. Kalau bicara dengan Tuhan, seringkali kita berkata, Tuhan kalau lambat, on time. Buat daging kita terlalu terlambat pertolongannya, tapi dia tidak pernah terlambat. Amin. Dan dia tidak pernah begitu. Dan ketiga, tak melakukan atau pintu terus. Jangan dong, dia makan sama pesta hari ini. Saya takut. Tapi yang hari masih panjang. 1 bulan. Dan dia bersaksi. Apa? Selama 1 bulan guru gagak nongkrong di rumah saya. Dia bagaimana kosa? Setiap hari guru gagak bergantian datang membawa daging pada saya. Selama 1 bulan saya makan tanpa bayar guru gagak bergantian. Jokowi, Jopai, dan apa yang terjadi saudara? Saya suka dengan Tuhan. Tuhan itu kalau main sama elegan. Hari itu di sekolah dia kampus 10.000 siswa. Dicari 5 orang mendapat beasiswa dari semester 1 sampai akhir. Dari 10.000 siswa. Di total angkanya hampir sekian 10 juta. Dari 10.000 siswa, anak ini dipilih. Gara-gara apa? Gara-gara saya. Bukan saya, kakak-kakaknya. Tapi panggil namanya, kalau dapat di sekolah, mulai hari ini kalau usah bayar apa-apa, selama sekolah selesai. Ya langsung betul-betul di depan rumahnya kepada Tuhan, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Lebih dari cukup, 100.000 buat dikali dengan puluhan juta Tuhan. Aku kuliah tidak perlu bayar lagi. Tuhan berkata, aku Tuhan yang elegan. Gak mau utang sama kamu cuma kasih 100.000 kan, tapi keluar dari ketaatan. Tidak ada penuh senang dia bilang. Tiba-tiba seorang tadi, aku cari di sekolah ini dicari 10 anak akan pertukaran pelajar ke Belanda. Saya masih hari itu ke Piala Dunia. Aku cari anak 10 untuk pertukaran pelajar di Belanda. 10 anak yang akan disponsor di sekolah, dikasih uang saku, dikasih uang kos, dikasih uang transport selama semua dijamin selama 6 bulan. Dia mimpi biasa. Keluar lagi bagaimana? Kau tahu saya dan makan enak. Baju pertama kali saya beli pakai duit saya beli kalau baju dari saudara saya karena tidak cukup di pikiran saya. Baju pertama kali saya beli di Belgia pakai duit saya. Soalnya pertama kali beli baju di Belgia, ini anak pertama kali baju di Belgia. Dari anak di orang seorang saudara, sahabat Tuhan, ini too much. Kalau kau itu, engkau tembus, kau hajar namanya tembok menghalang berarti dengan cara membeli, dengan cara melimpah, dengan cara melayani, aku Tuhan akan berarti. Amin. 6 bulan di Belanda, semua orang pulang ke Indonesia. Tuhan mau masih biasa. Sekarang masih berapa? 100.000. Aku beli uang berapa? Puluhan juta bayar uang kuliah. 6 bulan makan tidur gratis di Belanda. Uang tiket pesawat uang semua dibayar semua. Kalau enggak, ini bukan dari Yesus. Pulang ke gereja.
Kami ada ibadah. Ada seorang pendeta dari Amerika namanya Bill Wilson, datang ke gereja. Dia punya pelayanan anak selama 22.000 anak selama di Brooklyn, tempatnya Mike Tyson. Satu tahun itu, tempat paling gelap, tempat paling mengerikan di sisi daripada Amerika, namanya Brooklyn. Pendeta yang datang, ketemu sama Adam. Namamu siapa? Asal nama saya ini. Aku kok suka sama dia. Kenapa Pastor? Ikut aku ke Amerika 1 tahun. Aku bayar selama saya. Ikut misi dengan saya, ikut pelayanan dengan saya. Kamu beda, apa yang harus seperti apa? Semua boleh kamu ambil, semua yang sediakan. Dia terbang ke Amerika. 1 tahun dia beda. Dia hidup di Tuhan lebih dari itu. Pertanyaan saya, apakah dia Tuhan yang berutang dalam hidupmu? Saat kau tebus namanya titik breakthrough dalam dirimu, kau hajar namanya tembok dalam dirimu, dan kau bisa menembus tembok dalam dirimu. Saya beritahu, ada seperti tenaga tubuh yang akan membuat kau terbang dengan cepat. Seorang pesawat terbang, dia butuh tubuh, dia berjalan pelan, lambat di awal. Tapi pada saat mesin turbo sudah dinyalakan, itu akan membawa dia terbang naik ke atas. Ibu Tuhan, pada saat kau tembus namanya tembok penghalang, tembok kemiskinan, tembok keraguan, semua tembok yang berada. Kalau kau bisa tembus, kau tidak berhenti, kau nggak quit. Saya beritahu ada turbo yang akan dorong kau keluar dan kau akan terbang tinggi bersama yang Tuhan. Terus, saudara. Kejadian 41:51. Kejadian 41:51. Ayat 51, kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Hari itu Yusuf punya 2 orang anak. Dan anak pertama dikasih nama siapa? Yang keras nama siapa? Manasye. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya nama Manasye artinya makanya Yusuf kasih nama sesuai dengan keadaannya. Tuhan Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaan dan kepada rumah Bapa. Betul? Di ayat-ayat. Next, 50. Dan kepada anak yang kedua diberi nama siapa? Efraim. Nama Efraim artinya apa? Doubly fruitful. Berbuah double porsi. Sebab katanya Allah telah membuat aku apa? Mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Hari itu Yusuf sudah membawa saudara yang dari Kanaan ke tanah Mesir. Dan tiba-tiba Yakub, papanya mau meninggal. Sudah dengar cerita saya. Dan rasa pegawai Yusuf yang sudah menjadi seorang penguasa, Yusuf menjadi penguasa di sana. Pegawainya datang, Yusuf, kenapa? Papamu Yakub Israel akan meninggal. Langsung Yusuf tuh ngerti cerita dari bapak Abraham, Ishak dan Israel. Blessing, berkat, semua itu penting. Dia sudah dengar cerita itu bertahun-tahun. Papanya dapat berkat kesulungan namanya Yakub, jadi seorang yang hebat. Namanya Israel. Dan Yusuf ngerti, aku harus dapatkan kesulungan dari papaku. Dan hari itu Yusuf membawa kedua anaknya besar. Dan Yusuf nakal, dia tidak mau beritahu saudara-saudaranya. Daripada ini berkat kesulungan dari sama saudara-saudaraku Yehuda dan Lewi dan semuanya dan anak cucunya, lebih baik hanya bawa kedua anak. Dia bawa Manasye dan dia bawa Efraim. Berarti kan ini poin saya tadi. Dan hari itu Yusuf membawa Manasye dan Efraim. Dan Israel berpangku pada tongkatnya, itu adalah jari. Dan dia siap mengucapkan berkat kepada hak kesulungan kepada putra Yusuf yang sulung bernama siapa? Manasye. Bagus, powerful. Saat dia bawa Manasye mendekat kepada ayahnya, kita bisa bantu saat Yakub duduk di tempat duduknya berpangku pada tongkatnya,
Dia sedang duduk. Dia akan memberkati. Yusuf datang membawa perjuangan. Dia ngerti namanya berkat tangan kanan. Di tangan kananmu adalah kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan tangan kanan. Ini biasanya keseluruhan di sini. Yusuf berkata, Papi duduk sebelah sini. Papi sedang akan memberkati hak keseluruhan. Tangan kanan sebelah ini. Makasih kamu sebelah sini. Makasih kamu sebelah sini. Supaya tangan kanan Papa ini kekayaan, kehormatan, kelimpahan, kemuliaan. Dan Yakub berdoa, makasih kamu dapat keseluruhan di sini. Dia ngomong sama Efraim, karena kamu lahir berdua, kamu sendiri. Yakub sudah ragu matanya seperti Ishak. Dia terlihat, tapi mata rohnya tak sama. Dia sedang berpanggung bersandar dalam hati. Dia lihat, Pak, lepaskan berkat semua. Lepaskan berkat yang membuat Israel menjadi nama besar. Ayo lepasin. Ini mana sih? Ini Efraim, ini mana sih? Tiba-tiba dia tidak sadar. Dia adalah Tuhan. The crossing Him. Saudara, tiba-tiba bapaknya menghilangkan Efraim di crossing. Mana sih yang pakai tali? Yusuf bertanya, Papa, enggak begini. Yang sulung yang sini, Papa. Ini yang nomor 2. Dan Yakub berkata, I know my son. Aku tahu. Karena Yakub pernah jadi anak nomor 2. I know my son. Dia cross me. Efraim, kau akan menjadi bangsa lebih besar daripada kakakmu. Kau akan dapat fruitful, hak kesulitan, tempatmu penuh melimpah, hujan, embun, awan, semua akan mengikuti kau. Berkat kekayaan, hormat, kelimpahan, tangan diberkati dan Tuhan menghilangkan tangan yang baik dalam hidupmu. Kalau kau sudah terima nasib seperti Efraim, aku anak nomor 2. Aku tidak bisa terima apa-apa. Aku bukan orang yang bilang. Aku bukan orang yang cerdas. Aku bukan orang yang cepat. Aku bukan orang yang pintar ngomong, Pak. Tapi aku pilih blessing dulu dalam hidupku. Ada Tuhan yang akan crossing Him. Dan berkata, aku berkati kau. Dia akan crossing Him. Gak peduli mana nomor 2. Dia berkata, aku Tuhan yang akan crossing hands. Hari ini teman Efraim menjadi besar. Diperkirakan Efraim itu siapa? Amerika. So, dia Tuhan yang crossing hand. Saya mau dengar, wah, saya berkata, Indonesia juga yang crossing hand. Kau jangan terima nasibmu takdir di awalnya. Kau harus berkata, aku adalah Efraim, doubly fruitful. Namaku adalah berbuah, namaku adalah semua. Aku adalah Yabes. Orang boleh berkata aku sakit, tapi aku akan dimuliakan lebih dari saudaraku. Aku akan lebih honorable daripada saudaraku. Aku akan dihormati dari saudaraku. Dia tidak mau maksudnya. Aku adalah Yakub dan namaku bukan Yakub. Walaupun aku nomor 2, aku akan berubah menjadi nama Israel. Dan aku adalah Efraim yang akan terima namanya the crossing hands. Anaknya Tuhan yang akan melintasi dalam Yes Lord, you are my risen King. Hallelujah. Hallelujah. You have won. You have won. Hallelujah.
Amin.